Jika ada orang sudahlah bernasab juga alim, falahu darajatani, maka dia dapat 2 darajah. Dulu ayah Buya Hamka Muhammadiyah bukan? Ya, ayah dia yang bawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat, kampung saya. Ditanya, menurut ayahanda lebih mulia kiai, syekh atau habib? Jawaban beliau, enggak begitu. Kalau habibnya alim, maka dia dapat 2 derajat. Gitu jawabannya. Ya, maka kita bersyukur Allah masih menjaga negeri ini dengan adanya mereka. Amin ya Rabbal. Mereka yang berdarah Nabi itu sadar tidak sadar Allah memberkahi dirinya dan semua orang yang di sekitarnya. Namun habaib nggak boleh GR juga, kan dia nggak pernah milih jadi habaib. Itu nikmat, namanya disebut nikmat ijad, nikmat diwujudkan. Dan yang paling mahal adalah nikmat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betullah kata beliau, orang yang bakhil di sini bukan bakhil secara ilmu fiqih, bukan bakhil secara ilmu biasa, tapi bakhil dalam ilmu kerohanian. Bakhil secara rohani disebut namanya tidak bersolawat kepadanya. Nih ada tanda orang kolbunya nggak nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Disebut nama beliau dia nggak bersolawat. Sayyidina Muhammad. Namun saya punya guru sudah wafat, dia bersolawat setiap nafas naik dan turun. Karena menurut dia, tiadalah nafas ini, tiadalah alam ini kecuali percikan rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemanapun beliau memandang, beliau melihat percikan nur itu. Tidak disebut namanya oleh orang-orang, beliau menyaksikannya sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya tanya kepada qori kita, tadi baca ayat apa? Biasanya saya tanya ayat itu jadikan bahan. Kalau nggak salah tadi surat Al-Isra ayat 8:2, benar ya? Wa nunazzilu, betul. Mau dengar tafsirnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk ruh Sayyidina Muhammad SAW. Beliaulah hakikat daripada Quran itu sendiri. Beliaulah hakikat daripada nur itu sendiri. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurillah, nur Muhammad. Al-Fatihah. Ini ayat biasa dibaca oleh kiai-kiai kita kalau sholat isya. Ya, ayatnya satu paket dengan wa minal laili fatahajjat. Kita baca yang ayat setelahnya. Karena kalau baca dari situ butuh 1 minggu untuk mentafsirnya. 7 hari 7 malam. Wa nunazzilu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an. Ini berkaitan dengan sir Maulid. Dan kami turunkan minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Coba perhatikan, ada anzala, ada nazzala, nunazzilu. Anzala, ada nazzala. Apa bedanya? Kalau anzala sekali turun blek. Coba contohkan ayat yang pakai anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu satu, itu diturunkan brek semua pada malam Al-Qadar. Di situ disebut hu itu Al-Quran. Diturunkan kemana? Kalau dalam riwayat disebutkan diturunkan ke langit, begitu kan? Tapi orang lupa. Bukankah ada di dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Kalau diturunkan Quran ke gunung,
Kalau di surat yang lain, kami tawarkan Quran ini, amanah ini kepada langit dan bumi dan semuanya, fa'abaina, semuanya enggan. Berarti nggak turun di sana. Selama ini kita didoktrin seperti itu benar secara riwayat. Tapi secara hakikat yang disebut langit itu langit kolbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sanggup menampung Al-Quran. Langit bumi rubuh kalau menampung Al-Quran. Gunung, Bapak Ibu, penelitian ahli kimia, tubuh kita ini bukan bersumber dari bumi semua. Jadi sel-sel di tubuh kita ini miliaran. Tahu sel nggak, Bu? Bukan itu bahan bakar Shell, bukan. Jadi partikel bagian terkecil dari tubuh ini yang bahasa Arabnya disebut dzarah. Bahasa kimianya mereka sebut sel, molekul, apalah istilah kimia macam-macam. Kita pakai istilah Quran, dzarah. Zarah itu kalau ada lagi paling kecil disebut zarah. Ya. Jadi Quran udah duluan daripada ahli kimia. Apa kata mereka? Tubuh manusia itu tidak semuanya dari bumi. Banyak bagian-bagian di tubuh manusia sumbernya dari planet mana, dari langit mana. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu. Ya iya, Nabi Adam di mana? Di mana awalnya? Surga. Surga di atas langit ketujuh. Benar nggak? Maka sel-sel beliau itulah yang ada sampai hari ini di tubuh kita. Jadi walaupun orang-orang Indonesia kayak kita ini, wabil khusus orang Sunda, mukanya ya begini-gini aja kan wajah kita kan. Ya pas-pasan lumayan lah. Tapi ini tubuh spesial. Tubuh ini bukan sembarang tubuh. Ketika sperma ditumpahkan dengan izin Allah, itu juga banyak sekali jutaan. Yang terpilih inilah yang di depan saya nih. Jadi kalau ada yang kemudian menyesal hidup, bunuh diri, itu dia tidak bersyukur, dia telah dipilih oleh Allah. Kita ini sudah dipilih. Dari alam sana sudah dipilih. Coba, yang di depan saya pasti cuma beberapa yang punya nasab sayyid, habaib, syarif, syarifah. Kenapa cuma beliau dan beberapa keluarganya yang syarif, syarifah? Kenapa? Gak bisa milih kan? Beliau juga gak bisa milih. Karena ada asbab di alam sana dulu. Asbab itu sudah pernah saya ceritakan. Kenapa ada orang terlahir jadi habib, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru. Itu asbabnya di alam sana. Dan alhamdulillah dulu kita pernah berjumpa. Kata guru kami dari Madura yang lama belajar di Mekah, kata beliau, mau gimana pun kamu pasti ketemu di sini kalau sudah pernah ketemu di sana. Maka ini cuma reuni-reunian. Nanti jika Allah izinkan kita masuk surga, amin. Di sana pun kita nanti buat begini. Cuma wajahnya nggak begini. Nggak ada lagi wajah keriput, sudah nggak ada. Giginya nggak ada yang jatuh kena gravitasi bumi, nggak ada. Semuanya seumuran saya. Ketuaan dikit. Saya sekarang, jangan deh. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi secara zahir betul turunnya lewat Sayyidina Jibril diturunkan ke langit. Di langit dunia. Disitulah disimpan riwayat Quran dari Lauh Mahfuz. Tetapi Quran yang hakiki Allah langsung turunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut di Quran bahwa Allah langsung mengajari Nabi Muhammad SAW tanpa perantara Jibril. Min ladun hakimin alim. Laduni. Apa arti laduni? Laduni itu ketemu langsung, ngambil langsung. Orang hari ini kalau disebut laduni ilmu kebal. Itu mah ladono,
Nggak ada ilmu laduni itu, nggak ada urusan sama ilmu kebal. Ilmu kebal aja, kita juga nggak anti kok sama begitu. Karena guru saya juga ada yang ngajarin ilmu itu pakai zikrullah, pakai tarekat rifaiyah. Ada di kampus saya. Ya. Tapi jangan sebut laduni, karena guru kami gak sebut itu laduni, dia sebut ini manfaat zikir. Ente mau tahu nggak Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i samiul alim. Apal ya? Ica. Ya, dengan nama Allah yang siapa bersama namanya tidak ada yang merusak menyakiti dia, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Adalah seorang sahabat tidak pernah sakit. Begitu juga seorang tabi'in nggak pernah sakit. Ternyata mereka ini pengamal. Suatu kali muridnya heran, kok gurunya demam? Kata si murid, wahai Tuan Syekh, bukankah engkau mengamalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim dan sepanjang aku khidmah engkau tidak pernah sakit? Apa jawaban beliau? Kalau memang takdirnya diri sono aku sakit, maka aku dibuat lupa hari dibaca doa itu. Ya suka-suka Allah lah ya. Suka-suka. Saya ketemu beberapa ahli-ahli debus, itu dibacok gak mati-mati, dibakar gak kebakar, guling-guling di atas beling biasa aja, tapi jatuh dari kendaraan kecil kayak motor Vespa meninggal. Suka-suka Allah, suka-suka Allah ya. Dan beliau sangat mengerti ilmu itu. Jadi itu bukan laduni, laduni itu hanya ilmu yang didapat oleh rohaniah baginda Rasulullah SAW saat bertemu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Quran yang diturunkan oleh Jibril itu ayatnya terbatas. Cuma 6.666 di satu riwayat, di riwayat lain kurang. Ya, tapi Quran yang hakiki itu siapa sebenarnya? Ketika ada hadis, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Quran itu nanti datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi sahabatnya. Coba bayangin, nanti bayangin Quran mushafnya datang gitu. Gitu yang terbang dia. Begitu. Itu bayangan anak kecil nonton film kartun. Sayyidatuna Aisyah ditanya, apakah akhlak baginda? Apa jawaban beliau? Khuluquhul Quran. Akhlak beliau Quran. Maksudnya apa itu? Hakikatul Quran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat Quran itu sendiri ya beliau itu. Nyambung gak? Jadi yang nanti ngasih syafaat itu mushaf datang atau Rasulullah yang datang? Maka Al-Quran syafi'an itu Rasulullah yang datang. Karena tidak ada syafaat nanti di hari kiamat kecuali melalui begitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi buka baru para nabi boleh kasih syafaat, baru malaikat boleh kasih syafaat. Baru orang-orang soleh, guru-guru, mursyid-mursyid, kiai-kiai, ajengan, kawan baru boleh kasih syafaat. Kalau enggak ada yang boleh ngasih syafaat. Itulah fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, karena sang hakikat Quran datang sebagai pemberi syafaat. Dan siapa nanti yang beri syafaat? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau baca Quran, dia sedang berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sedang berdialog dengan Rabbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang dialog dengan Allah. Sudah begitu baca Qurannya? Belum. Masih cari pahala sih ya. Karena baca Qurannya masih nyari pahala. Bukan melepas kerinduan. Orang ketemu sama kita pengen cari untung dengan orang ketemu kita karena melepas rindu, pilih mana? Kalau orang ketemu kita dia mau cari untung, kita bilang dia mah otaknya otak dunia. Tapi kalau orang datang melepas rindu,
Inilah orang yang disebut teman sejati, kawan sejati, murid sejati, guru sejati. Kalau ketemu nagih hutang, kan repot. Tiap ketemu nagih hutang. Atau tiap ketemu ngutang. Ada yang begitu? Tiap ketemu ngutang, ogah ketemu orang begitu, benar nggak? Sama. Rasulullah SAW masih dapat kita akses dialog dengan beliau melalui Al-Quran. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Quran. Nah, jadi ada Quran yang diturunkan secara kulliyan, jumlatan wahidah, begitu dalam ilmu tafsir. Diturunkan secara global, ya, pada malam Lailatul Qadar. Lalu dari yang global itu Allah cicil lah, itu yang jadi berapa tahun Quran diturunkan? Itu diturunkan secara juz'i. Tadi namanya kulli semua. Itu cuma diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran itu diturunkan ke baginda Rasulullah SAW semua sudah. Tapi beliau hanya diizinkan mengeluarkannya per kejadian atau berdasarkan perintah. Walaupun kita minta-minta, Nabi nggak bisa mengeluarkan kalau Allah tidak izinkan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami akan dan selalu fi'il mudhari' ini daripada bagian-bagian Quran, minal Quran. Sulah dan nunazzilu itu menunjukkan perbagian-bagian ditambah min litab'id, sebagian dari Al-Quran. Syifa'un wa rahmatul lil mu'minin, sebagai syifa, obat dan rahmah, kasih sayang bagi orang yang percaya. Saya lebih senang mengartikan mukmin itu percaya, karena hari ini orang mengartikan mukmin itu pakaian dan pilihan politik. No, sekarang partai Islam banyak. Ya, bagi kita silakan berjuang jadi politisi, silakan. Saya restu semua. Ya, benar Habib ya, kita restu semua. Kita restu semua. Ya. Namun dari semua orang yang maju dan membawa partai Islam, nama Islam, kan tidak bisa dipastikan mereka itu betul-betul mewakili suara Tuhan. Benar nggak? Mereka juga sedang berjuang. Ini suaraku atau suara Tuhan? Ini suaraku apa suara berhala? Berhala yang bernama suara. Maka para caleg-caleg mesti belajar ayat ini sehingga kolbunya sembuh. Dia tidak lagi memberhalakan suara. Dia hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syifaun. Takut nggak dicaci orang? Takut. Kenapa takut? Karena kolbunya berpenyakit. Pengen, suka dipuji orang? Suka, itu karena kolbunya bermasalah. Itu sebabnya hari ini di layanan sosial media kita ada like begini. Nggak ada begini ya? Bener, itu cuma untuk urusan like. Orang mau bikin aneh-aneh. Karena like itu sudah menjadi jalan berhala baru. Suka tidak suka. Benar gak? Ya. Untungnya orang Indonesia sholatnya 5 kali sehari. Sehingga kalau dibenci tidak stres. Karena kepalanya udah biasa ditaruh ke bawah. Gitu ya. Jadi kalaupun dicaci maki orang, memang kepala gua hina. Emang aku terhina. Dihina orang mah biasa aja. Orang yang sudah biasa sholat, itu kalau dihitung sujud kita berapa kali tuh? 5 kali sholat itu. 2 kali, 4 kali subuh. Jadi 1 rakaat 2, bener. Ada yang 3, kerajinan. Subuh itu sujudnya berapa kali? 4. Berarti 17 rakaat kali 2, berapa? 30? Bener.
Serius? Oke. 34. Berarti 34 dia hinakan kepalanya. Seandainya setiap hari ada orang menghina dia 10 kali, 20 kali, masih ada sisa. Biasa aja. Biasa aja. Inilah berhala yang masuk kepada orang yang sekarang menapak dunia-dunia viral. Masuk ke TikTok, masuk ke YouTube, masuk ke Facebook. Facebook mah anak-anak sekarang gak laku. Muka-muka begini nih masih bagiannya masih kayaknya nih. Instagram, ya salam. Namun kita kalau ditakdirkan viral gak boleh nolak, karena kita bukan hamba batin, kita bukan hamba viral, kita hamba Allah yang zahir dan batin. Ya, ini khusus buat caleg-caleg ini, calon-calon stres. Tapi juga calon sukses. Dua aja tinggal milih. Amin ya Rabbal. Amin apa nih? Aduh ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaun, yang mana sebagian itu syifa, mengobati. Karena bahasanya obat bagi orang yang percaya. Percaya itu di kepala apa di kolbu? Berarti yang diobati kolbu. Tapi bisakah dia mengobati fisik? Bisa jika penyakit kolbunya berkait dengan fisik. Tanya pakar-pakar kedokteran, mereka mengerti ada persoalan batin tapi membawa penyakit fisik. Ya. Orang kalau ekspektasinya ketinggian gampang sakit pala. Kalau gampang cemas, sesak napas, mungkin nanti asma. Coba konfirmasi sama dokter, nggak jauh-jauh beda lah. Kalau bagi dokter, dia cuma ngurusin zahir. Ketika orang gelisah dikasih obat penenang, orang asma sesak nafas dikasih obat melegakan nafas. Tapi penyebab dasarnya belum diobati. Orang gelisah itu apa yang masalah? Kolbunya sedang kekunci. Kolbunya kehimpit urusan-urusan dunia. Sedangkan kolbu dia hanya mau wajjahtu wajhiya lillah, ya, dia hanya mau menghadap kepada Allah. Tawajuh kolbu hanya kepada Allah. Kalau dia sudah mulai menghadap selain Allah, itu kolbu mulai gelisah. Ini saya pastikan semua orang gelisah, itu pasti kolbunya mulai berkiblat kepada selain Allah. Maka obatnya kembali lagi kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lalu ada orang bertanya, saya sudah zikir kok masih gelisah? Zikir itu tidak boleh sudah. Zikir itu berketerusan. Saya kan sibuk Ustaz. Ya sudah, suka-suka kamu. Ya katanya mau tenang, giliran dikasih solusi bilang sibuk. Ya sekarepmu. Kalau bahasa Sundanya apa tuh Habib? Ma'anjen. Kumaha anjen. Bukan anjen kan? Ya. Pakai bahasa anjen, up to you. Penyakit gelisah itu obatnya cuma satu. Karena penyebabnya di kolbu, maka kembalikan kolbu kepada yang menggenggamnya. Siapa yang menggenggam kolbu? Sadar dia digenggam Allah, langsung hilang gelisahnya. Masih gelisah gak? Zikir 10 menit, pasti ngeliat-ngeliat jam. Coba dari tadi udah 20 menit gak ngeliat jam kan? Makanya al-julus ma'al arifin, ma'al ulama afdal minal khalwa wal uzlah. Duduk bersama ulama, orang-orang yang kenal Allah,
itu lebih utama daripada berkholwat, berwirid. Kenapa? Orang kalau wirid ngitung-ngitung jam. Tapi kalau lagi taklim tentang zat yang diwiridkan, tentang sosok yang dicintai itu, Sayyidina Muhammad SAW, orang tidak akan pernah puas. Maka sahabat Nabi pernah tidak pulang dan lupa makan. Itu cuma berjulus, bermajlis dengan Nabi SAW 2 hari 2 malam. Berhentinya cuma jam sholat. Sholat mereka berdiri, ruku sujud, lanjut lagi majlis. 2 hari 2 malam, lupa makan, lupa minum. Sallallahu alaihi. Kenapa? Sang obat itu yang menghilangkan lapar dan dahaga itu ada di depannya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatun lil mu'minin. Dia itu, Al-Quran itu rahmat bagi orang yang beriman. Coba, ini bukan cocok logi, tapi memang cocok. Disebut ilmu munasabah. Ada ilmunya di Quran, ilmu munasabah. Apa nama ilmunya? Itu orang jadi doktor cuma karena ilmu munasabah. Pakarnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sekarang yang berbicara pencintaannya, bukan imamnya ya. Siapa yang berkalam tentang ilmu munasabah? Fakhruddin Ar-Razi. Maka tafsir beliau modalnya munasabah, menyesuaikan ayat dengan ayat. Ya, lalu dikembangkan oleh para ulama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam. Alam itu dibagi 2, satu mukmin, satu tidak mukmin. Maka ada rahmat yang ammah, kasih sayang yang umum. Ada rahmah yang khasah, kasih sayang yang khusus. Amah semua, karena rahmat yang umum itu orang-orang yang kufur kepada Allah masih dapat rezeki sampai hari ini. Orang yang durhaka kepada Allah masih dapat hidup hari ini. Tapi rahmat yang khasah, ini rahmat hanya turun ke dalam kolbu yang menghilangkan gelisah. Bisa jadi orang yang hari ini mendapat rahmat yang zahir, lebih kaya, lebih mewah daripada orang yang dapat rahmat yang batin itu. Tapi ada yang tidak didapat oleh yang dapat rahmat zahir itu, yaitu kedamaian kolbu. Bapak Ibu, bukankah kita senang disayang? Senang gak disayang? Makanya Bapak Ibu, ada orang berumah tangga terjadi konflik, itu karena merasa kurang disayang. Padahal sebenarnya mereka saling sayang. Cuma karena saking dekatnya sering tengkar jadinya. Ya, yang penting jangan benci-bencian. Ya, ini ada wajah yang habis tengkar sama yang belum bingung, aku tengkar sama siapa ya? Bapak Ibu saudara-saudariku, karena Allah rahmatan lil mu'minin, rahmat itu turun ke dalam kolbunya. Kalau sudah turun ke dalam kolbu, maka melimpah ruah melalui lisannya, melimpah ruah melalui perbuatannya. Kenapa kita masih kurang sayang kepada orang? Mungkin rahmat itu masih tertahan, masih terhijab. Apa yang menghijab? Yang disebut ego nafsiyah, kedirian kita. Ya, hatta saya ini punya ego. Ya, nggak tahu yang depan saya nggak punya ego ya? Nggak yakin deh. Ya, Ustadz aja ada egonya, bener. Nabi Nuh ada ego loh. 950 tahun nggak didengar, malah dicuekin. Malah itu kapal yang dia buat itu, mohon maaf, dijadiin tempat buang air sama umatnya. Murid dia kurang ajar. 950 tahun nahan, nggak ngomong apa-apa. Tahun ke 950 nggak tahan juga, beliau berdoa, ya Allah hancurin mereka. Coba kalau kami ini disinggung dikit, nggak nunggu 950 tahun, 9 detik keluar kata laknat. Ya. Tidak sedikit kiai, ustadz, habib ketika disinggung, ngancem orang yang nyinggung dia bala bencana. Ya, kamu nggak takut kena bala? Ih, kayak si kiai punya akses ke malaikat bencana.
kalau begitu Kiai, warisan apa yang dia dapat dari Rasulullah SAW? Terus nanti umatnya gimana? Disinggung dikit tersinggung. Kalau gurunya tersinggungan, muridnya tersinggungan enggak? Nauzubillah min dzalik. Saya minta ampun kepada Allah jika pernah tersinggungan. Pernah tersinggungan enggak teh? Warahmatun lil mu'minin. Maka ada risalah ammah untuk alam semesta. Itu sebabnya Nabi dikenal oleh pohon, oleh batu, oleh gunung, oleh biawa, oleh ikan, oleh hewan yang sudah mati bahkan. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih diundang oleh perempuan Yahudi. Betapa baiknya akhlak beliau, dan beliau ini betul-betul pluralitas. Ini bukan pluralisme yang diharamkan oleh MUI. Pluralitas. Padahal aslinya sama aja itu. Ya, saya tanya ke pakar bahasa Inggris, sama aja. Tapi ya sudahlah, kita hormati fatwa MUI. Karena kalau pluralisme, kata MUI itu membenarkan seluruh agama. Tapi saya tanya ke pakar pluralisme, enggak, agama aku yang paling benar, tapi aku menghargai agama lain. Oh, mungkin ini perbedaan istilah. Wallahu a'lam bishawab. Nabi itu diundang Yahudi, perempuan Yahudi. Datang Rasulullah SAW, datang. Ini bukti Nabi nggak benci Yahudi karena Yahudinya. Kapan Nabi perang sama Yahudi? Ketika Yahudi khianat. Ya, Nabi itu punya istri Yahudi satu. Siapa namanya? Maria Qibtiyah. Itu orang Nasrani. Maria Koptik. Kalau ini siapa namanya? Sofia atau Sofia. Sofia bahasa Arab, Sofia bahasa sana. Nabi diundang oleh perempuan Yahudi, Nabi datang. Coba bayangkan Madinah sekeren itu dibuat Rasulullah SAW. Orang Islam diundang Yahudi, Yahudi diundang orang biasa. Indah sekali itu. Cuma dasar Yahudi suka tukang ngetes. Kalau Arab Badui ngetesnya yang ajaib-ajaib, tapi nggak nyelakain orang. Badui. Kalau Yahudi ngetesnya taruhannya nyawa. Konyol juga Yahudi itu. Sampai sekarang mereka konyol kan. Ini Yahudi perempuan, dia masak daging. Berarti daging itu tadi disembelih nggak? Orang Islam boleh makan sembelihan Yahudi. Karena mereka nyembelih dengan nama Allah. Tapi pakai bahasa Ibrani. Itu boleh. Maka datang Nabi, dilihat, sedap, makanannya sedap. Ternyata Yahudi-Yahudi itu punya ilmu racun. Nabi belum dikabarkan. Sahabat-sahabat sudah ada yang langsung nyantap. Tapi ketika Nabi mau menyantap, itu daging berbicara. Hewan yang tadi udah disembelih, udah meninggal mati itu bicara. Apa kata si daging, si hewan yang sudah dipotong-potong? Ya Rasulullah, kaget Rasulullah. Coba nih Bapak Ibu, lagi mau makan baksonya ngomong. Atiut, langsung kabur kita. Lagi mau makan satenya bicara. Kumaha. Masa jawab damang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini daging yang sudah digulai, dikare, itu ngomong, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, inni masmumatun, aku sudah diracun. Nabi yang baru megang gak jadi makan, tapi ada 1-2 sahabat langsung meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lalu disidanglah perempuan itu. Kamu kenapa? Kenapa kamu berani ngeracuni Rasulullah SAW? Apa jawaban dia? Ini loh konyolnya. Ini Yahudiah, ini mak Yahudi barbar. Apa kata dia saking barbarnya? Wahai Muhammad, jika engkau betul seorang Rasulullah, pasti si daging bicara.
Jika engkau malaikat, pasti engkau tidak binasa. Kalau malaikat makan, kan malaikat cahaya. Makan dagingnya, lewat aja dagingnya. Maka si Yahudi di beberapa riwayat disebutkan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam akhir hayatnya. Zainab binti Harith. Masya Allah. Beliau hafal sirah Nabawi. Alhamdulillah. Syekh Ali Jum'ah baca kitab sirah Nabi 30 kitab. Baru mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau ini sudah baca kitab sejarah pasti banyak juga. Dan sejarah paling indah sejarah baginda, betul Habib? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Tapi namanya orang zalim. Zalim di sini musyrik. Walaupun Nabi itu mengobati kolbu, Nabi itu membawa rahmat kepada kolbu orang beriman. Orang yang syirik tetap saja khasara. Tambah ilmu, tambah kesel. Turun kebaikan Rasulullah, tambah benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat berikutnya nih ya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Coba kita ini kalau dikasih nikmat sering lalai enggak? Tapi kalau lagi susah tahajudnya jadi 11 rakaat, 11 rakaat. Duhanya jadi 12 rakaat. Wiridnya bukan lagi 100 pagi, 100 sore. Pagi 5.000, malam 5.000. Kalau lagi susah. Emang Tuhan lagi susah sama senang beda? Ternyata Tuhan kita sering lain. Lagi senang lain, lagi susah lain, lagi sakit lain. Itu sebabnya Allah pun bersikap kepada kita lain-lain. Allah itu maunya, jadi orang yang disebut istiqomah, mau istiqomah? Istiqomah itu istiwaul janibain. Kondisi dia sama aja. Lagi seneng, kondisi dia kepada Allah, ingat namanya syukur. Lagi susah tetap ingat, gak ngeluh, namanya sabar. Maka zikirnya orang susah sabar, zikirnya orang senang syukur. Bukan zikirnya orang lagi senang itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang caleg non muslim juga baca alhamdulillah. Bener gak? Mumpung lagi mau rame, ini kan bentar lagi kampanye kan? Bulan apa kampanyenya? Tuh apal. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang melakukan Allah, kapan kita itu kepada Allah stabil, sebagaimana Dia tidak pernah berubah sikapnya kepada kita? Kalau kondisi apapun yang terjadi, kolbunya sama. Maka ini rahasia, tolong dipegang. Yang merasa diuji itu cuma orang yang punya ego. Hanya orang yang merasa dirinya nonjol berjasa. Yang merasa dirinya sudah beramal berjasa. Yang merasa dirinya sudah berwirid berdonasi. Orang begini rentan diuji. Tapi ada orang yang kolbunya sudah beres. Dia melihat saya bisa berkhidmat, bisa berjasa, bisa berwirid, semuanya karena dilibatkan oleh Allah. Maka dia bersyukur karena dilibatkan Allah, bukan malah merasa, kok saya nggak dihargai? Kan aku sudah bantu. Apalagi ada seorang hamba mengatakan, kenapa doaku belum dijawab? Sedangkan aku sudah berwirid 2 bulan.
baru 2 bulan. Ya. Nabi Nuh wiridannya doa 950 tahun ditolak. Cuma beberapa yang terima. Nabi Ibrahim minta anak umur 80 baru dikasih. Nabi Ibrahim doa, ya Allah kirimkan seorang Rasul kepada Bani Ismail, Bani Arab. 2500-an tahun baru muncul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang beriman sekarang ini mungkin berkat doa tetua-tetua kita dulu. Ya, maka jangan lupa mendoakan mereka. 70 ke atas. 70 ke atas mah udah lewat masa Rasulullah tuh. Ya. Bonus sudah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh daging yang sudah mati. Betul enggak? Daging mati kenal sama beliau. Tembok kenal beliau. Daun kenal beliau. Masa ada orang dikasih akal disi kolbu tidak kenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau mendapat mimpi ketemu Rasulullah? Maunya mimpi ya? Gak mau ketemu jaga? Ketemu jaga itu lewat sholawat. Orang yang nabung sholawatnya banyak, nanti tabungan nurnya melimpah ke dalam mimpi. Mimpi itu disebut alam bawah sadar. Jika orang di alam sadarnya dia sudah menabung sholawat berkali-kali, dipenuhi rasa cinta. Nanti alam bawah sadar ini punya hijab yang tebal sekali. Ya, ketika dia sholawat yang menembus cuma cinta. Sholawat 100 juta ribu, ada 100 juta ribu. Ya. Ada orang jutaan di sholawat, tapi kalau nggak cinta nggak menembus. Otak ini susah ditembus. Coba otaknya dipegang palanya tuh. Tuh kita aja nggak bisa nembus, tengkoraknya. Ya. Yang bisa menembus cuma rasa, yaitu namanya cinta. Itulah penghubung antara kita dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jaminan beliau. Aku bersama orang-orang yang mencintaiku. Al-mar'u ma'aman ahabba. Walaupun sudah meninggal wafat 1400-an tahun lalu, yang wafat kan cuma tubuhnya. Benar? Wafat apa? Tubuhnya. Nurnya wafat gak? Ruhnya wafat gak? Berarti masih bisa ketemu nurnya gak? Masih bisa ketemu ruhnya enggak? Kalau nur ketemu nur, ruh ketemu ruh, bukan ketemu fisik. Orang yang tidak pelit dalam bersolawat, tidak pelit dalam cinta kepada beliau, nurnya nanti berlapis. Nur itu sendiri bukan nur dia. Coba perhatikan. Ini ilmu dari salah satu guru ribat juga, namanya Buya Zul Asfi. Kata beliau, coba baca sallallahu ala Muhammad. Jadi di ribat itu yang ngajar bukan saya aja, ada buya-buya yang muda yang lain. Dan semuanya ahli thariqah, semuanya ahli hadis. Alhamdulillah, semuanya ahli tafsir. Alhamdulillah, semoga kami diistiqomahkan. Amin. Ya. Sallallahu, apa terjemahannya? Shalla fi'il madi, Allahu fa'ilnya. Coba terjemahin. Telah bersolawat Allah. Siapa yang solawat? Tapi yang baca kita. Loh maksudnya gimana? Sallallahu ala Muhammad. Terus? Siapa yang bersolawat? Allah, benar. Terus kita? Yang bacakan kita. Yang merasa kita kena hijab. Disitulah orang
dia minta jatah upah dari sholawatnya. Karena belum cinta. Orang yang cinta, ana man ahwa ana. Ana huwa ana, kata orang yang cinta. Tiadalah aku kecuali dia yang ku cinta, tiadalah dia kecuali aku. Jika aku bercermin, aku melihat wajahnya. Jika dia bercermin, dia melihat wajahku. Katanya begitu. Gombal bener orang Arab ya. Itu Laila Majnun. Majnun kalau bersyair begitu. Dia bercermin, yang dia lihat muka Laila. Itu siapa? Majnun. Majnun waktu bercermin yang lihat siapa? Laila. Saya nggak paham kisah ini sampai Al-Imam Sidi Syekh Abdurrahman Al-Jami mensyarah tentang Laila Majnun. Seorang mursyid beliau ini, tapi nggak pernah membaiat dan mentalkin orang. Kata dia, cukuplah ilmuku tersebar melalui sanad-sanad silsilah keilmuan. Nama imamnya siapa? Abdurrahman Al-Jami. Sidi Syekh Abdurrahman Al-Jami, beliau thariqatnya An-Naqsyabandi. Kata beliau, tiadalah majnun kecuali seorang yang rindu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang rindu, pernah jatuh cinta kan? Kalau kita jatuh cinta, melihat gang ke rumah yang dicinta, udah deg-degan. Dulu awal-awal jatuh cinta. Dia bilang, kamu orang mana? Saya orang Bandung. Maka semua orang Bandung kita tanya-tanya. Ya, kamu orang mana? Saya orang Padang. Maka kalau ada Padang kita cari-cari. Kamu orang mana? Orang Jawa. Maka Jawa kita cari-cari. Disebut namanya A. Kita cari di Google, kita cari di Facebook, kita cari di Instagram. Ada nama mirip dia, kita cari. Benar nggak begitu kalau cinta? Yang senyum-senyum itu pengalaman semua. Yang nggak senyum bengong itu aplikasi apa tuh? Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah suka seseorang pasti nyari dia di sosial media, benar nggak? Ada yang kita nggak suka, kita cuma penasarannya siapa sih ini? Gitu. Ya, cuma ada yang GR aja. Kolbu ini lebih canggih daripada Google. Kolbu itu lebih canggih daripada Facebook, YouTube, lebih canggih. Cuma karena belum punya pulsa, nggak dicas juga tuh baterainya, terus nggak download aplikasinya, akhirnya nggak bisa menonton yang di dalam sini. Nggak punya pulsa, ya udah nebeng sama yang punya wifi, itulah mursyid. Hotspot. Ya, yang punya gardu, nebeng sama dia. Ketika seseorang sudah cinta kepada Rasulullah SAW dengan kolbunya, dia akan mencari nama itu di kolbunya sallallahu alaihi wasallam. Dia akan sebut-sebut, sadar tidak sadar. Lain dengan orang yang bersyarat cintanya. Dia bersolawat kalau lagi ada hajat. Kalau nggak ada hajat, sudahlah jangan bersolawat. Lagi ada usaha nih, 4.444 kali. Itu mah soleh, orang-orang soleh begitu. Tapi kalau muhibbin di atas itu. Kalau orang soleh, abid, ahli ibadah, dia ibadah pamrih. Ya Rasulullah, saya udah salawat. Ngeliatin mobil orang bagus-bagus, salawat gitu. Ngeliatin rumah orang bagus, salawat gitu ya. Ya masa itu harusnya udah lewat. Ini masa sekarang mengenal Rasulullah dengan cinta. Orang kalau cinta, jangankan 1000 sholawat, 100.000 pun dia jabanin. Orang kalau sudah cinta, lebih dari sholawat, dirinya, hartanya dia korbanin. Sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau belum cinta, baru zikir sedikit langsung nagih, ya Allah, ya Rasulullah, aku sudah wiridan, sudah mengamalkan ijazah dari Habib, tapi kok belum jadi jawab juga. Apalagi ini musim pemilu, setiap caleg minta wiridan. Masya Allah, Masya Allah. Lah kita mah ngasih aja ya kan, ngasih aja, kan tergantung jatah dia nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allah kalau kita doa, apa kita nggak doa? Kita doa sama kita nggak doa, pengetahuan Allah sama nggak? Sama ya? Terus ngapain doa? Ngapain doa? Makanya ada orang yang keblinger ngaji hakikat, itu hakikat setan. Aneh emang gak usah doa, Allah udah tahu. Belagu amat ya. Gak gitu-gitu amat kali. Ya. Anak kita, anak saya misalnya, punya anak kan sebagian besar. Kalau enggak cari dulu biar asbab punya anak. Kalau punya anak kita tahu nih kebutuhan dia apa. Tapi kita senang loh anak tuh ngerengek minta beli apa. Tapi ngerengeknya yang pantas. Nah, merengek kepada Allahnya udah pantas belum? Ya, udah pantas belum merengek ke Allahnya? Mau jadi miliarder nggak di surga? Jadi konglomerat surga? Mau? Jangan minta dikabulkan di sini. Serius. Karena semua orang yang nanti masuk surga, dia kemudian bingung. Diberikan manzilah tempat yang tinggi oleh Allah, fasilitas yang tak terbatas. Lalu ditanya, ya Allah, aku kan gak pernah minta ini. Apa jawabannya? Ini adalah sir balasan doa yang dulu belum dikabulkan di dunia. Apa kata dia? Ya Rob, seandainya semua doaku tidak dikabulkan di dunia, di sini saja. Tuh, cumakan, nah itulah manusia itu kan pakai tapikan dan cumakan. Tapi kan Ustadz, kita kan masih di dunia, kayak Allah nggak ngerti dunia aja. Ya. Kita kan masih butuh ini dan itu, kan punya anak istri masih makan, ya Allah, kayak Allah nggak ngerti aja urusan ente semua. Ya. Sayyidina Abu Bakar ditanya waktu semua asetnya dipindahin ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pindahin ke Baitul Mal. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Jawaban dia apa? Allah wa rasuluhu wala dzikrullahi akbar. Ada ayat begitu gak? Gak hafiz ya. Wala dzikrullahi akbar, sungguh menyebut Allah itu lebih besar. Maka keluarga Sayyidina Abu Bakar tidak pernah miskin, walaupun semua hartanya dikasih ke baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mah belum sanggup begitu, nggak sanggup saya. Tapi udah mulai belajar. Ya, kendaraan kita mulai satu-satu kita kasih ke yayasan, mulai satu-satu sudah. Lama-lama mah rumah kasih ke yayasan, begitu semua nanti. Wakaf, malu sama Rasulullah SAW. Pelan-pelan, kalau kayak kita ini pelan-pelan. Berani nggak? Insya Allahnya orang Sunda. Insya Allahnya Sunda. Insya Allah. Insya Allah Ta'ala aja wajala. Indahnya ya berislam. Alhamdulillahirabbil. Bagi Allah sama aja. Orang baca aja wajala, ada azawazala sama aja. Bagi Allah kolbunya. Orang Jawa baca haknya gimana? Alkamdu. Bagi Allah nggak ada masalah, yang penting kolbunya. Ada orang munafik di zaman Nabi baca Qur'annya canggih, Abdullah bin Ubay, tapi Allah benci sama dia. Maka ciri-ciri ahlul Qur'an munafik, hati-hati. Dia suka ngeremehin orang, suka ngeremehin bacaan orang, hati-hati. Kita pembaca Quran semua kan ini? Hah?
Pembaca Quran? Baca Quran nggak? Iya. Suatu kali kakek guru saya namanya Syekh Abdul Malik Al-Muqri. Beliau ngambil sanad Quran di Mekah 5 tahun, lalu dilanjutkan di negeri kita di Sumatera Barat. Ada satu kampung namanya Batu Hampar. Batu Hampar ini bukan di Batam, bukan di Malaysia, bukan. Ini di Sumatera Barat. Namanya Syekh Abdul Malik. Orangnya sama dengan beliau qori kita, ya. Allah izinkan mata batinnya lebih kuat dari mata zahirnya. Tapi dia hafal dan bisa baca Quran 7 qiraat. Ini yang Allah zahirkan mata zahirnya bisa 7 qiraat. Lebih canggih beliau guru saya itu ya. Satu kali diperintah oleh mursyidnya Syekh Muhammad Arsyad An-Naqsyabandi, waktu musim khalwat, kamu pimpin sholat ya. Maka beliau pimpinlah sholat. Tiba-tiba hatinya tergerak baca satu surat yang sudah dihafal oleh ibu-ibu yang di depan saya ini dan bapak-bapak semua. Surat Ad-Duha. Salah satu qiraatnya gimana kalau baca Ad-Duha? Ya, kalau nggak salah namanya imalah ya. Wad-duha. Bukan he. Antara a dan i. Orang Arab nggak ada baca tapi bunyinya mah telinga kita kedengarannya padahal bukan antara a dan i. Orang Arab asli nggak pernah ngomong itu mah Arab Syam, ente, ane, Al-Qur'aniyye itu orang Arab sudah bukan Arab asli. Maka dia bacalah wadduha begitu sampai terakhir. Selesai sholat, murid-murid beliau di dalam sholatnya nggak ingat Allah. Ternyata di dalam sholatnya dia ngomong, imam kita nggak lebih bagus bacaannya daripada kalau sekarang Iqra. Kalau dulu an-in-un itu namanya metode Baghdadi. Ya, pernah dengar metode Baghdadi? Orang Sunda an-in-un gimana? Ban bin bun terus ada logat Sundanya nggak? Ya gitu-gitu deh. Betawinya ada nggak? Apa? An in un, alif di atas a ya gitu-gitu ya. Aduh aku nggak hafal deh. Oke, saya pun belajar itu cuma seminggu langsung diganti Iqra oleh beliau, oleh murid beliau. Jadi apa kata nih? Ini orang torikoh nih, ahli zikir semua. Ahli zikir kolbu katanya. Orang torikot katanya. Maka tidak semua orang torikot ini sampai kepada hakikatnya. Lagi sholat, apa kata dia? Yang imam ini bacaannya nggak lebih bagus dari bocah kecil yang belajar metode Baghdadi an-in-un. Habis itu apa yang terjadi? Syekh Muhammad Arsyad ngasih tahu mereka. Saya mendengar ini dihikayatkan langsung oleh cicitnya. Ya. Yang kamu dengar itu bukan bacaan anak SD, anak TK. Itu bacaan salah satu qiraat yang 7. Ya. Ada cara bacanya di situ pakai imalah. Mereka bingung imalah itu apa. Tapi yang paling penting bagi saya bukan ilmu qiraat di situ. Orang lagi sholat, ini ahli Quran semua ini yang belakang. Ahli Quran, ahli zikir, lagi sholat mikirin salah imam. Ada yang begitu nggak? Jadi makmum tapi juri. Ada yang jadi makmum gitu? Bener. Terus ingat Allahnya kapan? Ya. Bener ya begitu ya? Padahal tadi itu ahli zikir loh. Di dalam sholat pun dia mengejek orang, apalagi di luar. Maka saya nggak heran kalau orang baru belajar torikot terus ngejek torikot lain. Wajar kan baru belajar. Udah lama juga masih bisa kalau dia cuma di situ-situ aja.
Ya, tarekat ke jalan. Tujuan kita bukan ke jalan, tujuan kita sampai ke ujung, yaitu mahabbatullah, mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagian terakhir. Tapi panjang nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam ayat ini diturunkan Quran kepadanya dan Quran itu obat, benar ya? Maka kita dapat satu selawat namanya Tibbil Qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tibbil Qulub wa dawaiha. Itulah penjelasan syifa. Ya Allah, sampaikan salam engkau, salawat engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau banyak. Sayyidina Muhammad nama, Tibbil Qulub nama, Wadawaul Qulub nama, sallallahu alaihi wasallam. Tibbil Qulub, obatnya kolbu. Apa penyakit kolbu? Coba hari ini di depan saya ada perasaan nggak orang yang di samping kita nggak lebih alim dari kita? Ada perasaan begitu kan? Kita merasa orang sekitar kita ini nggak lebih soleh dari kita. Ada perasaan begitu? Ada, saya lihatnya. Cuma lupa pas disebutin Nabi Muhammad SAW. Cuma kalau dia bilang begini, oh begitu lagi. Ya, muncul lagi. Perasaan itu disebut kibr. Kibr itu kita sebut takabur. Takabur itu sikap, memandang diri lebih dari orang lain. Kalau ulama sombongnya pada ilmu, kalau jamaah pada amalan. Kalau mak-mak biasanya pada riasan. Ya, kalau bapak-bapak biasanya apa? Banyakan istri gitu ya. Jangan bahas. Kalau bapak-bapak apa biasanya? Kayak bapak-bapak tuh mainannya mobil, motor, ya, cincin. Cincin ini kadang gaya-gayaan juga ini. Ya, sengaja gini. Gitu. Ya. Kalau waktu masih kecil mainnya motor-motoran, mobil-mobilan. Pas sudah gede, mobil beneran, motor beneran. Ya. Jadi giliran disalib sama orang, dia nggak tahu siapa aneh, gitu kan? Itu orang sombong. Ya. Tapi sombong dalam duniawi masih dimaafkan. Yang tidak boleh sombong dalam ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernahlah saya ditanya orang, itu ujian. Oh kamu ya orang yang hafal 4.000-an hadis itu. Waduh, gemetar saya ditanyain begitu. Ya. Ini yang nanyanya nusuk hati. Jawaban kami apa? Enggak, mana ada begitu. Saya cuma hafal beberapa, seperlunya aja. Lolos, tanya lagi. Itu betul-betul jantung saya mau copot ditanya begitu. Padahal yang nanya tahu nggak? Itu nggak pakai serban. Yang nanya pakai kaos, celananya gantung, bukan celana yang gantung satu lagi itu bukan. Jantungnya nih di bawah betis begini, rambutnya dikuncir. Masya Allah. Apa pertanyaan dia? Kamu ya orang yang hafiz Quran dan hafiz hadis itu. Kalau saya bilang bener aneh, oh udah lewat saya udah. Ya. Ternyata setelah 30 menit dia buka, kalau tadi kamu bilang betul aku yang hafal itu, apa kata dia? Itu yang jawab setan, cuma tubuhnya Arazi. Merinding kita saat itu. Alhamdulillah Allah masih selamatkan. Hati-hati ya. Oh kamu ahli tahajud itu ya. Aduh. Wah ini hujan berkat saya doa malam tadi. Ini karena aneh datang ke sini nih hujan turun ya salam. Ya, ada yang ngomong begitu nggak? Kalau ada orang begitu, dia sedang mengakuisisi Allah. Padahal Allah mengatakan al-kibriya uridai, yang boleh bilang aku itu cuma Allah. Rasulullah SAW baru bilang aku jika beliau dapat sinar namanya Nur Jalaliyah. Coba dihafalin, Nur. Kalau mak-mak bapak-bapak ini Nur Jalalatan.
Nur apa? Jangan jala. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Nur Jalal, ketika Nabi dapat Nur Jalal, Jalal itu keagungan, maka beliau mengatakan ana, baru ngomong ana. Yang saat itu mengizinkan ana itu Allah. Ana, akulah dengan izin Allah, begitu. Sayyidu waladi Adam, penghulu umat manusia. Padahal beliau sering ngomong, jangan lebihkan aku dari Yunus ibn Matta, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, la tufaddiluni ala Musa, la tufaddiluni. Jangan lebih-lebihkan aku dari nabi yang lain. Tapi kalau babnya bab Jalaliyah, beliau mengatakan ana. Itu Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, nabi-nabi tidak boleh tidak dapat izin beri syafaat sampai aku yang ngasih syafaat. Itu beliau disebut Jalaliyah. Apa tuh? Disuruh ini nyuruh ceramah panjang-panjang ini namanya nih. Oke. Jadi kapan boleh nyebut ana? Kalau yang kita lihat saat itu Allah yang beri, baru boleh sebut ana, aku. Tapi kalau yang nonjol diri kita, maka haram menyebut aku. Karena aku itu kibria, kesombongan, dan hanya Allah yang boleh mengatakan itu. Hatta Nabi Muhammad SAW gak mau. Maka beliau mengatakan, ya, ketika orang-orang ngajak makan, itu raja kalau makan kakinya naik terus nyander. Begini raja makan. Coba lihat raja makan. Minum, nyam. Tapi Nabi Muhammad SAW makan nggak mau nyander, padahal dikasih sandaran. Beliau dari sandarannya duduk lalu baru minum. Kita praktek minum dulu ya. Bismillah. Nah, baru beliau nyandar lagi, muttaqian. Terus ditanya, wahai Rasulullah, itu Raja Persia, Kaisar Romawi, kalau minum kakinya naik, nyandar begini, kan enak begitu kan, gaya bener kan. Samping kiri budak-budak, kayak kan. Indah bener tuh begitu ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la, innama ana abdun, aku hanyalah hamba. Ini babnya bab namanya Rahmaniyah. Bab apa? Rahmaniyah atau Jamaliyah. Jamal itu indah itu di bawahnya rahmat, kasih sayang. Ujungnya tawadu. Maka tidak ada yang lebih tawadu dari Nabi Muhammad SAW. Jika beliau ada hari ini di depan kita, beliau paling tawadu sama kita. Paling tawadu. Itulah rahasia Allah kasih beliau ilmu laduni. Maka yang boleh dapat ilmu laduni hanya yang mewarisi tawaduk Nabi Muhammad SAW. Semakin tawaduk jiwanya, ruhnya semakin diangkat. Ini rumus. Semakin dia tekan jiwanya, semakin ruhnya dinaikin. Semakin egonya ditekan, dicaci maki, nggak ada apa-apa. Kita ceramah di belakang rame, nggak tersinggung, biasa aja. Ya, kalau sekarang kan pada ngamuk. Ya, sekali saya gitu juga. Kalau anak-anak rame nggak apa-apa, kalau mak-mak rame, waduh. Ya, lebih anak-anak dari anak-anak. Saya malu kadang. Ya, kalau ingat Rasulullah SAW berdakwah diusir masih biasa aja. Kita ceramah kurang didengerin aja tersinggung. Ini saya nih maksudnya nih. Betapa sombongnya kita ini ya. Apalagi yang lagi diceritakan Rasulullah ngobrol itu lebih sombong lagi. Paham nggak? Satu kali Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau membacakan hadis di depan anaknya. Saya gak usah sebut nama anaknya. Anaknya orang alim. Apa kata anaknya? Tapi kan menurut Syanu gitu, menurut sahabat ini saya dengar begini. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala Rasulullah bersabda. Dia masih ngomong tapi kan anaknya. Diulang lagi. Qala Rasulullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Dia masih ngomong, tapi kan langsung Sayyidina Abdullah bin Umar nggak mau ngomong dengan orang itu. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak apa-apa dihina, tapi kalau disebut nama baginda orang itu nggak hormat, baru beliau tersinggung. Maka tersinggungnya kita jangan karena pribadi, tersinggunglah karena pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu disinggung pribadinya boleh biasa aja, dihina pribadinya boleh biasa aja. Cuma sahabat yang rame. Maka jamaah saudara-saudariku yang makan Allah, inilah syifa, obat kesombongan. Belajar tentang Nabi membuat kita menjadi lebih merendah. Belajar tentang Nabi membuat kita lebih dahulu memaafkan. Tengkar hari ini enggak? Kemarin-kemarin ada ngambek-ngambekan enggak? Ya, coba nanti buruan minta maaf, jangan keduluan dia. Sepakat? Ya, biar rahmatnya masuk ke dalam kalbu. Orang yang bertengkar, lalu salah satunya minta maaf, gak mau, maka rahmat selesai pada yang satu, pada yang lain gak nyampe. Ya, rumah yang dapat rahmat, rumah yang mau saling memaafkan. Ya, majelis yang Rasulullah kunjungi, majelis yang saling memaafkan. Semoga majelis ini majelis yang dikunjungi nur Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu doa Habib lah. Mari kita sholawat dulu ya, sholawat Jibril ya. Dan kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Yaman, di Sudan. Sudan gak dilirik orang, padahal Sudan konfliknya sudah lama. Ya, Sudan hari raya mereka gak makan kue, di atasnya lagi bertebaran. Nigeria juga sama. Banyak negeri Muslim hari ini semuanya kena ujian. Dan alhamdulillah Nusantara ini menjadi negeri paling aman. Bukan amin, alhamdulillah. Ini negeri yang paling mau bertahan. Mau bertahan, mari kita kirimkan doa untuk sahabat-sahabat kita, saudara kita di Palestina. Wabil khusus para pejuang-pejuang itu, semoga mereka dibimbing supaya berjuang tidak menyakiti rakyat kecil. Ya? Supaya yang sedang susah makan minum, Allah segera buka jalan untuk mereka. Ila arwahi wa ajsadi ikhwanina wa akhwatina fi Palestina wa Sudan wa Nigeria wa fi kulli makan. Al-Fatihah. Bismillah. Wa ila ruhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Baliya ibn Khidr alaihi salam وإلى سيدنا إلياس وسيدنا عيسى عليهما السلام وإلى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني كتب الرباني ولسيدي شيخ الغوثي أبي الحسن الشاذلي وإلى سيدي شيخ محمد بهاء الدين شاه نقشبندي ولسيدي شيخ أحمد تجاني وعمر رفاعي وعمر بن إدريس الإدريسي وسيدي محمد بن الكرم السماني. الفاتحة. ولجميع أولياء في هذا البلاد في هذه البلاد ولجميع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذريتنا ومشايخنا ومريدينا. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم برحمتك يا رحمن يا رحيم أبلغ سلامنا وتهيتنا إلى حبيبك Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah ya Allah yang maha pengasih penyayang limpahan sayang Engkau, dan kami tumpangkan salam kami dalam salam Engkau. Sampaikan juga ya Allah kepada ruhaniah kekasih Engkau, ayahanda ruhani kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sampaikan salawat dari ruhaniah kami yang masih terhijab ini kepada ruhaniah beliau yang penuh dengan cahaya, dari kolbu kami yang mernoda ini kepada kolbunya yang sangat suci, dari jiwa kami yang masih gelap ini kepada jiwa beliau yang terang benderang, dari tubuh kami yang banyak masalah ini kepada tubuh beliau yang penuh dengan kemuliaan. Allahumma ya Allah, ya Nur, ij'alna nura, ij'alna anwara. Ya Allah, leburkan kami dalam cinta sang cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al fi absarina wa fi asma'ina nura. Ya Allah, jadikan, terbitkan cahaya pada pandangan kami sehingga kami memandang dengan nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami memandang penuh kasih sayang. Ya Allah, terbitkan nur pada pendengaran kami sehingga kami mendengar dengan penuh cahaya, penuh kasih sayang. Allahumma ya Allah, jika ada hati kami yang sedang sakit, mohon disembuhkan. Jika kolbu kami sedang ada masalah, mohon diselesaikan. Ya Allah, jika jiwa kami sedang gelisah, mohon ya Allah, turunkan ketenangan, turunkan kedamaian dan ketentraman. Hilangkan kegelisahan dari kolbu kami, dari perasaan kami, dari pikiran kami. Allahumma ya Allah, nawirna wa azwajana wa dzurriyyatina. Ya Allah, beri cahaya juga kami, keluarga kami, pasangan kami, keturunan kami, orang-orang yang hadir di majelis kami, orang-orang yang mendengarkan majelis kami. Jauhkah mereka, apalagi jika dekat. Allahumma ya Allah, jadikan rindu ini benar-benar rindu kepada Engkau, benar-benar rindu kepada kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Wahai kekasih Allah, wahai yang ruhani kami bersumber dari rohaninya, wahai yang diri kami berasal dari cahayanya, terimalah kami menjadi umat Engkau. Izinkan kami mendapat syafaat Engkau di dunia dan di akhirat.
Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang mengubah segala sesuatu, yang mengubah hati kami dari keras menjadi lembut, dari emosi menjadi penyabar, dari yang pamrih menjadi ikhlas, dari yang riya menjadi tulus kepada Engkau, dari kelalaian menjadi ingat dan sadar. Ya Allah, hati kami penuh dengan penyakit, mohon sembuhkan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat nurul Quran, nur syifai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya salam, antas salam. Ya Allah yang maha terbebas dari semua aib, yang maha terbebas dari semua kekurangan. Kami ini penuh kekurangan ya Allah. Fajammilna bil afiyah, maka tutupilah kami dengan cahaya-cahaya kesempurnaan Engkau ya Allah. Ya Allah, tutupilah kekurangan kami dengan kelebihan-kelebihan Engkau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ustur auratina, ustur auratina, ustur auratina. Ya Allah, aib kami sangatlah banyak. Dosa mata kami tidaklah terhitung. Dosa lisan kami sangatlah banyak. Setiap hari orang-orang terdekat kami sakiti. Maka ya Allah, ampuni dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa pendengaran kami, dosa tangan dan kaki kami, dosa kolbu kami, dosa batin kami. Allahumma ya Allah, kadang kami tidak sabar ketika diuji, kadang kami lupa bersyukur saat diberi. Mohon ya Allah, jangan jadikan kami lupa saat Engkau beri. Jangan jadikan kami mengeluh saat Engkau uji. Berikan kami ridha ya Allah. Jadikan kami orang yang dzaqa ta'mal iman, yang merasakan manisnya iman, yaitu mereka yang ridha kepada ketentuan Engkau, yang menerima ketentuan-ketentuan Engkau, yang menjadikan kehendaknya lebur dalam kehendak Engkau, keinginannya dalam kehendak Engkau. Allahumma ya Allah, kami ini penuh dosa ya Allah. Apalagi Al-Fakir yang berdoa ini ya Allah. Maka tutuplah kami dengan rahmat Engkau ya Allah, rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran menjadi bagian terpenting di dalam diri kami, menjadi obor cahaya terkuat yang tidak pernah padam dalam kalbu kami. Allahumma ja'al qulubana buyutan min buyutik, baitan min buyutik. Ya Allah, jadikan kalbu kami baitullah, rumah tempat mengingat Engkau. Jadikan kalbu kami tempat untuk menyebut-nyebut kekasih Engkau. Jadikan kalbu kami tidak sempat lagi membicarakan kecuali Engkau dan kekasih Engkau. Allahumma imla' qulubana bika wa bihubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sibukkan saja kalbu kami hanya dengan Engkau, meskipun perasaan kami, pikiran kami masih di dunia. Allahumma ya man huwa awal, ya man huwa akhir, ya man huwa zahir, ya man huwa batin. Wahai yang maha awal, tiada yang mendahulinya, yang maha akhir, tiada setelahnya, yang maha zahir, tiada yang di atasnya, yang maha batin, tiada yang di bawahnya. Jadikan kami ya Allah lebur dalam nur Engkau, nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Angkat tangannya, tunjuk ya Allah ya Allah ya Allah, اختمنا بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيد الوجود سيد الثقلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.